Mana dikatakan mencuri, berbohong. Sementara, tunggu dulu, belum siap. Belum siap pertanyaanku. Oke. Sementara di kami Kristen atau Kristiani, ajaran Tuhan Yesus itu dilarang mencuri. Mungkin kau udah tahu kan, kau Kristen kian. Dilarang berzina, dilarang berkata dusta. Jangan ada yang masuk ya. Ya, terus ya dah. Padahal sama kalian lain. Berzina masuk surga. Cuma mengatakan syahadat masuk surga. Nanti kalau kalian susui lah. Kenapa bisa di Islam menyusui? Susui lah. Oke, sekarang Eda saya tanya. Oke, diam sebentar dulu Eda. Sekarang saya tanya, Eda, apakah Eda waktu menikah suami Eda tidak menyusui? Lucu, lari ke situ. Lucu. Susu paman, susu. Jangan munafik. Jangan munafik. Eda sudah nikah. Jangan munafik. Suami Eda tidak. Kalian tahu ya? Kalian tahu mau susu, mau. Yang sudah menikah sama Ito, apakah Eda tidak menyusui Ito? Apakah Ito tidak susui? Itu sudah beda hal. Meluakkan Alexis di Islam ada menyusui loh. Kalau kita menyusui suami kita, apa salah Eda? Enggak salah kan? Luak kali kau. Yang satu itu kesurupan kalian. Nah, sekarang Oke, Eda. Sekarang makanya lebih hina mana? berkat Edis TV semua orang Muslim, semua Islam udah banyak kali Kristen, udah banyak Eda, sabar lah Islam, udah banyak murtad. Rob jebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kuat dia, kuat. Sering ketemu sama global, sering. Tapi bagus ya. Kenapa? Sering ketemu sama global, anu Sukoman. Sering. Makanya kalau dia ngomong tuh aku diam, karena yang dia ngomongkan tuh memang betul. Betul itu yang dia ngomongkan. Betul. Kalau ngomong tetangga 3 rumah dengar semua itu. Memang nggak kita pungkiri, waktu pas PPJ mengatakan bahwa ayahnya baginda Rasulullah itu masuk neraka karena tidak memeluk Islam, itu yang dibilang si global betul. Ya, orang-orang terdahulu yang sebelum mengetahui Nabi Muhammad adalah sebagai nabi penutup,
Ya, selagi dia berserah kepada Allah, dia seorang muslim, dia seorang yang hanif, itu diampuni dosa-dosanya gitu loh. Memang betul yang dibilang si global itu, saya setuju. Ya, terlepas dari bagaimana cara dia menyampaikan, terus munculnya yang koar-koar, itu yang dia katakan itu memang betul loh. Itu makanya saya bilang pemahaman dia ini masuk akal ketimbang oten-oten ini gitu loh, yang tidak paham gitu loh. Kenapa kamu tidak menyembah Allah saja? Itu dia bilang, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur bagaimana tata surya ini bergerak, sementara manusia itu terbatas. Makanya dia mengatakan bahwa tidak mustahil kalau Tuhan itu jadi manusia. Yang dia katakan itu betul itu. Siapa? Makanya kalau dia masuk itu saya suka. Saya suka tuh cara penyampaian dia. Global. Walaupun si global kan global. Iya, kan tapi ngomongnya kayak kadang-kadang gitu. gilanya muncul Iya. juga. Kenapa kalian? Pakai bim salah bim pop. Nah itu, kenapa? Itu, nah itu cara penyampaian dia tuh kadang yang seperti itu. Tapi yang apa dia narasikan itu memang betul. Yang dia narasikan itu memang betul lah ya. Yang dia katakan semua ini sudah diatur oleh Allah. Iya. Tidak mungkin betul. matahari Dia itu memang terbit dari udah barat. sadar ya? Itu betul itu. Udah sadar ya? Dia memang Islam loh. Kemarin dia ngaku Kristen. Tadi ngaku Kristen kok di sini. Enggak, dia tuh Enggak. Islam. Viti-vitinya Islam kok, memang viti-vitinya itu Islam dia. Islam dia itu. Bukan, nggak pernah dia ngaku Kristen. Makanya dia kata, pernah kan di Ngaku room lain dia Kristen bilang, kemarin. bagaimana Tadi mungkin ngaku manusia Kristen bisa tadi. mengatur letak tata surya ini bergerak secara teratur kalau bukan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Itu dia ngomong begitu. Makanya aku bilang dia ini sebenarnya gimana ya? Cuman ya kayak gitulah model-model Berarti orangnya. cuma si Petro aja yang kayak anjing ya. Dengan si PPJ. Sama bisa kita PPJ bisa itu. keluar Dia bukan seperti itu Kristen, dia bukan kira-kira. Kristen dia. Dia tidak pernah mengaku Kristen. Dia bilang begini, saya memang pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu pernah dia ngomong di roomnya si Nandar. Tetapi kalau memang syahadat saya ini Berarti itu kesalahan si Nandar lah ya. Hah? Kesalahan Nandar ya. Dia yang pernah syahadat di roomnya si Nandar. Ya Makanya itulah kesalahan si Nandar. Udah, kalau kamu kan dituduh Kristen nih, global. Sekarang kamu coba syahadat. Makanya, oke, saya syahadat. Itu kan dia bilang. Muslim, dia tuh marifat-marifat jadi begitu, bah. Ya, kayaknya terlalu apa kali dia belajarnya itu. Kalau viti-vitinya Muslim, Marifat makanya kali ya. pasti dia baca ayat. Semalam mungkin banyak yang bela dia. Pasti dia. Nggak ada Luis, dia tuh bukan Kristen sebenarnya. Dia tuh seperti apa ya? Islam, tapi dia tidak seperti kayak kita gitu loh. Dia pembelajaran dia tuh terlalu apa kali gitu. Tadi ngomong Kristen enggak? Cek. Enggak ada dia ngomong Kristen. Ada di sini tadi Enggak, Kak. kemarin Kristen dia bilang, Kak. Kemarin Kristen, di sini juga ngomong Kristen sebelum Iya. kalau orang masuk tadi. Kemarin memang Kristen dia bilang. Dia bilang dia Kristen. Enggak, sebenarnya bukan Kristen dia tuh. Ya kalau dari viti-vitinya Islam dia itu, viti-vitinya kulit ya. Iya. Bacanya Gimana lah, dia tuh membuat sesuatu yang terlalu apa kali, itu yang bahaya. Global tasawuf. Enggak, si itu adalah Petro teknik- pun tuh tengok bentar lagi kayak gitu juga itu. Kenapa? Petro. Aduh, kalau si Petruk gitu, enggak lah. Enggak, Aku dikit jujur lagi ya, lah. aku lebih bagus juga mau diskusi sama Oten ngeyel deh daripada si Petruk tuh. Hah? Sok-sok mengkaji Al-Quran, nahu sorok aja tidak tahu. Iya, kalau si Pietro itu sudah sering berdebat dengan saya, saudaraku. Dia itu Kristen, Petro, Fanan, siapa tapi namanya, nyamar-nyamar Petro. jadi Islam. Kristen memang Kristen Ya, dia. ayat Al-Baqarah itu loh, Kristen murni itu. Itu dia mereka tuh beriman hasil pada didikan Abu Hadid dia tuh. umat Islam itu. Kenapa? Hasil didikan Abu Hadid. Yang ngajarin dia ngaji kan Abu Hadid itu. Iya, betul itu. Ya, makanya Pietro itu jangan dikasih panggung. Itu penghujat Al-Quran itu. Karena dia mempelintirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu tidak dibenarkan di umat Islam. Nah, kalau si global universal tadi itu juga sudah sering berdebat dengan saya. Kadang dia mengaku saya Kristen, kadang dia mengaku saya Islam. Jadi nggak jelas lah ya.
Cuma yang kita ambil ini adalah pemahamannya di dalam Islam. Ya, itu Nah, benar ya. Kalau bisa ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan dan menyampaikan kepada seluruh para sahabat Nabi dan juga seluruh umat muslim yang beragama Islam pada masa itu yang hidupnya sejaman dengan Nabi, sesungguhnya seluruh umat muslim yang beragama Islam itu tidaklah mereka berselisih paham tentang ajaran Islam itu, dan mereka sudah mengerti dan paham tentang ajaran Islam itu. Namun berhati-hatilah saudaraku dengan orang-orang yang munafik, kata baginda Nabi. Orang-orang munafik ini adalah yang lemah pengajarannya terhadap Islam. Kadang mereka juga menyamar-nyamar sebagai Islam padahal mereka bukan Islam. Nah, inilah yang harus diluruskan, kata baginda Nabi. Seperti itu saudaraku. Lanjut. Fanan ini siapa? Fanan hampir murtad. Oh, itu juga Anjing jelas. itu. Anjing biadab. Iya, kemarin sempat saya Aku naik ke nggak mau Hampir nengok Murtad anjing. itu bilang gini, kamu mengaku beriman, padahal di Al-Quran ada bang, di Al-Baqarah ayat 6 kalau nggak salah. Kamu mengatakan beriman, padahal kamu itu hanya menipu Allah dan umat Islam gitu. Jadi seolah-olah bahas-bahas Al-Quran, tapi hanya untuk menipu. Iya, kalau di Fanan tuh Tujuannya anjing. itu. Bahkan ini Biar- sudah saya sampaikan ke Biadab. Hampir Murtad itu kan, ada hadis Nabi yang menyatakan begini, bacaanmu sahabat kalah dengan mereka, sholatmu kalah dengan mereka. Siapa mereka? Mereka itu keluar dari Islam seperti anak panah yang melesat, dan mereka itu dogi-dogi api neraka. Itu saya sudah sampaikan ke Fanan. Kawarij itu namanya, kawarij itu. Ah, betul bang, itulah si Fanan yang Hampir Murtad itu sudah saya sampaikan gitu. Enggak, dia udah murtad. Iya, memang makanya bilang hampir murtad. Padahal Al-Quran menjelaskan jika kamu murtad lah enggak apa-apa gitu kan. Nanti akan datang orang-orang yang membela agama Allah gitu. Makanya itu kan dikatakan begini. Ketika kamu ingin mempelajari Islam, carilah guru tuh yang bersanad, yang sanadnya jelas. Jangan yang sembarang guru. Gitu loh. Betul tidak? Bang? Nah, betul itu yang dikatakan oleh Bunda Nurul tadi itu. Makanya kalian jangan belajar sama si global ya. Enggak lah. Anjong. Ya, jadi ya global universal ini saudaraku, kadang omongannya itu mengatakan Nabi Isa Al-Masih itu sebenarnya memiliki ayah katanya. Nah, ini juga menggemparkan umat muslim yang beragama Islam. Di mana datanya di dalam Al-Quran? Saya mau tanya gitu kan. Malaikat Jibril itulah ayahnya Nabi Isa katanya. Wih. Yang dilahirkan oleh Bunda Maryam. Nah, ini lebih bahaya lagi narasinya. Global universal ini. Enggak melalui apa hubungan Iya. badan. Jadi sebenarnya Jadi dimasukkan yang dijelaskan di gitu. dalam kitab suci Al-Quran itu, Ada saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menjelaskan tentang kelahirannya Nabi Isa Al-Masih di surah Maryam ayat 19 sampai 20, bahwa Allah lah yang menghendaki, bahwa Allah itu menganugerahkan dan memberikan seorang anak laki-laki kepada Siti Maryam, yang mana Allah ini menurunkan utusannya, menurunkan seorang nabi dan rasul, yang mana yang akan meneruskan, karena Nabi Musa itu meninggal dunia. Nah, kemudian Allah lah yang menghendaki lahirnya Nabi Isa Al-Masih itu, Maryam ya. ya, terlahir tanpa seorang ayah, jadi tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu, dan itu atas kehendaknya Allah, bukan berarti malaikat Jibril jadi ayahnya Nabi Isa. Inilah Tapi pemahamannya yang herannya kok salah. Kok Yesus malah bukan jadi apa keberkahan bagi Maria, malah buat susah Maria aja gue tengok. Apa tuh namanya, sebenarnya yang patut disalahkan itu Yusuf. Kenapa? Yusuf membawa Terlalu kabur memanjakan. bukan anak orang. Hah? Membawa kabur anak orang yang belum jadi istrinya. Coba Siapa? kita lihat ya. Iya, itu ada tertulis di Bible. Aku nggak tahu.
Nah, ini ayah, coba tengok. Pandai kali dia simpan rahasia ya, aku nggak tahu. Iya, ini. Nah, nih aku bacakan ya. Di dalam Lukas 2 nomor, nah ini aku bacakan. Nomor 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang tunangannya. Dia Jangan bawa kali. kabur anak orang, belum istri, tunangannya ternyata. Nah, sekarang laki-laki yang membawa anak orang yang belum menjadi istrinya dalam keadaan hamil, nah itu apa namanya? Di mana perawan sucinya tuh? Ini nggak tahu. Ternyata masih tunangan. Udah Sudah dibawa jalan-jalan kabur lewat sini. lari. Ah, pantas Nggak saja lah orang Yahudi nggak percaya ya kan? Makanya dikatakan di Anak dalam zina, Al-Quran pun juga Siti Maryam itu tertuduh sebagai wanita penjono. Terus datanglah Nabi Isa menyelamatkan ibunya. Nah sekarang kalau di dalam doa, bagaimana caranya Karena ada Yusuf. Bunda Maria ini diselamatkan? Karena ada Yusuf. Tapi Yusuf belum menikah. Walaupun aku tanggung jawab katanya. Oh Kenapa my kok, Kak? God. Apa boleh Kenapa kok kayak kok, Kak? begitu, Dedi? Kau bawa kabur anak gadis orang Ya, dalam keadaan ya udah, hamil, tanggung jawab baru aku kau nih, bilang Le. aku akan tanggung jawab. Enggak Tenang, gitu ayah, juga. ini saya bacakan lagi ayah. Ayah ini ada datanya. Ternyata nggak masalah ya. Membawa kabur dalam keadaan belum status suami istri sebenarnya nggak masalah. Biasa aja ya. Ini tercatat di sini ayah. Saya bacakan. Saya bacakan. Kita tidak boleh menghujat ya. Kita harus pakai data. Ini ayah saya bacakan ya. Sebab ada tertulis seperti ini. Mana? Aduh, mana dia ini? Sebentar ya ayah. Selamat pagi. Ya sebentar dulu, sebentar ya, sebentar. Pagi. Kita tidak boleh apa ya, tidak Menghujat. boleh apa, Menghujat nggak boleh. nggak boleh menghujat. Nah ini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah cara mempersatukannya kan kita nggak tahu nih. Dia bukan dua, tapi Mereka bukan satu. dua lagi, tapi menjadi satu. Hmm. Nah pertanyaannya begini ayah. Nah kalau kita membawa kabur anak orang dalam keadaan bunting ya, yang belum status menjadi istri, itu sebenarnya kayak kalau kita katakan oke saja boleh lah ya, karena kan dibilang katanya mereka bukan lagi dua menjadi satu. Ya. Ya kan? Inilah, Kak. Mereka udah menjadi satu daging. Sepengalaman kita, kalau ada laki-laki membawa wanita yang sedang hamil, ya kan? Yang belum istrinya ya. Yang belum istrinya, itu anak yang dalam kandungan tuh anak dia. Pengalaman kita gitu. Ya. Belum pernah yang anak Tuhan. Ya, belum pernah jumpa aku. Memang belum pernah jumpa aku, betul. Rata-rata memang anak laki-laki itu. Betul ayah. Iya kan? Nggak mungkin jadi anak Tuhan. Nggak pernah aku tengok yang anak Tuhan. Masa sudah dipersatukan antara daging dengan daging, dua daging menjadi satu daging, tiba-tiba yang lahir anak Tuhan. Makanya aku bilang, pengalaman kita selama ini, ya kan? Nah, itu kan terjawab. Kan ada si Nada, ada siapa? Itu rata-rata memang anak laki-laki itu. Itulah. Nggak pernah ada yang anak Tuhan. Jenis kelaminnya laki-laki kan ayah. Nah tiba-tiba kok menjadi anak Tuhan, padahal Ini aku bingung. daging dengan daging, Tuhan kan nggak berdaging ya, ya kan? Roh. Daging dengan daging tiba-tiba menjadi roh. Ya, contoh Kak, si Nada yang dibawa lari ke Tapi Allah ada tangan ke arah rapat kanan, kemarin, Pak. yang dibawa lari ke Danau Toba, Iya. kan anak laki-laki itu. Iya. Hamilnya. Bukan anak Tuhan kan? Enggak. Jadi dua daging menjadi satu daging. Iya. Ya kan? Kok tiba-tiba menjadi anak Tuhan? Ini siapa ini? Mau bertanya apa dia?
Anta komik ya, anta komik silakan. Iya. Allah kan ada tangan tapi Kak Nora ya. Masalahnya? Nah, iya ada tangan, punya tangan kan Allah. Enggak ada. Loh, Enggak ada. Enggak, begini loh, ayah. Allah katanya punya tangan. Loh, kalau misalnya kita buat bila punya tangan, lah menciptakan segala sesuatu, itu menunjukkan bahwa berarti Allah tuh berkuasa. Nah, tiba-tiba ada Tuhan yang ditampar di apa? Itu Iya. Tuhan kayak gitu ya? Apakah itu Tuhan ya? Yang ditampar, diludahin, dicambuk, ditombak. Iya. Apakah itu Tuhan ya? Apalagi mati dalam keadaan tidak berbaju. Itu Tuhan ya? Tuhan ya? Tuhan ya? Jadi maka itu kan Tuhan kami itu begitu terjaganya dia. Maha suci, Dia maha tidak pernah mulia. dilihat. Bukan maha Ya hina. kan? Dia adalah entitas yang maha tinggi, Iya. ya kan, maha besar, ya kan. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dia. Macam mana orang mau menghina dia? Tapi coba Tuhan itu bentuknya manusia, macam-macam kan. Mereka itu nggak tahu apa yang diucapkan. Ketika dia mengatakan tangan, berarti Tuhan punya tangan. Ketika dia mengucapkan kaki, Tuhan punya kaki. Ketika mengucapkan mata, Tuhan punya mata. Di situ lingkupnya kekuasaan. Dengan kekuasaan Allah, kemudian misalnya la tudriku absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Sungguhnya Allah ini maha melihat, maha mendengar, dan selanjutnya. Itu kekuasaannya. Apakah kalimat mata itu, melihat itu berarti punya mata? Wah, Allah itu punya mata ya kok seluar biasanya, maha kok. Tapi bukan berarti kalimat itu langsung dinarasikan punya tangan, punya kaki, punya mata. Iya. Allah melihat tanpa harus Berarti Allah dengan punya mata. Berarti Allah mereka dapat berpikir begini. mendengar, tidak harus Gini, memiliki apa? telinga. Punya mata, berarti pikirnya Allah itu melihatnya begini. Lah, Enggak. Allah Allah itu itu nggak maha melihat, indra. tidak Oh, membutuhkan iya. mata. Saya itu nggak ngomong yang bagaimana. Saya itu Iya, kan tadi tanya tangan kan? iya, Allah punya tangan. Oke. Allah punya mata ya Ketika jelas. Anda bilang punya tangan, Allah itu juga laisa kamislihi sayun. Dia Oh iya, tidak memang tidak serupa bisa dengan diserupakan. dulu Paham lah, saya kalau oten. Saya Kenapa muslim kok Titen? otan gimana? Oh Muslim. Iya, saya muslim. Mau ngapain? Anda menjelaskan dengan Bukan kalimat. muslim dia ya, ngaku-ngaku. Mana kau Muslim? Tuh, namanya Nggak ada orang aja Muslim udah bertanya kayak kau. ikut-ikutan Kristen. Oh, Nggak mungkin. nama onta ini kok ikutan Kristen. Onta ini Oh, onta. Oh, si onta. Onta gimana? Terus menurut abang-abang dalil kencing onta itu nggak ada. Udahlah, onta. Ada. Ada. Udah Terus selesai. hadisnya gimana derajatnya? Derajatnya sahih. Itu kan menceritakan tentang pembunuhan. Sahih Yang hadisnya. kutip Oten itu selalu seperti itulah. Padahal itu yang menceritakan bahwa orang-orang yang datang kepada Baginda Rasulullah Orang jahat, punya niat jahat. dibunuh Pada saat juga, kan? itu ada seorang datang kepada Nabi, wahai Muhammad, jika engkau seorang Nabi, maka tunjukkanlah mujizatmu. Apa yang kau minta? Saudaraku sakit menaun, kemudian sakit apa? Sakit perut. Kamu datangi saja penjaga unta itu, ternak unta itu, kau minta air susunya, ya, air susunya dan sedikit air seninya. Kira-kira air susu apa air seni kalau sudah ke situ? Nah, kalau misalnya air seninya dan sedikit air susunya, baru itu namanya air seni. Ini air susu. Nah, dipahami dulu. Tapi framingnya kan minum air kencing unta. Sementara orang itu sembuh, total sembuh, cuman datang bukan berarti langsung beriman, malah justru datang dan membunuh penjaga unta itu, lalu dibawalah untanya itu setelah sembuh itu, kemudian datang lagi. Itu ceritanya begitu, bukan minum kencing unta. Beda dengan dua raja-raja 1827 ya, Bunda Nora, itu lain lagi tuh.
Loh, kencing onta itu obat, Pak. Saudi itu sebagai anti kanker. Oke, sekarang aku tanyakan kepada kau onta komik. Ya, aku tanyakan kepada kau ya. Apakah ada? Iya, kau. Oke. Tapi kau bertanya, udah dijelaskan tadi. Sekarang aku mau bertanya sama kau. Apakah pernah ada riwayatnya Nabi Muhammad minum kencing onta ataupun para sahabat yang lain minum? Loh, hadisnya Rasulullah itu sahih apa bukan? Sakit jiwa. Aku tanya, selain hadis itu, apakah ada riwayat para sahabat meminum kencing onta ataupun Nabi Muhammad minum kencing onta? Nah, itu kan pertanyaan yang saya tidak. Apakah kau pernah mendengar? Saya tidak tahu. Nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu berarti sejauh ini pun aku tidak pernah mendapatkan adanya para sahabat meminum kencing onta ataupun Nabi meminum kencing onta. Berarti hadis itu masuk menurut Itu ada apa sih? Hadisnya sahih udah dibilang, tapi ada asbabul wurudnya. Di situ ada satu kaum yang datang dan mereka punya niat jahat. Dan hanya kepada kaum itu diperintahkan, bukan kepada seluruh manusia. Kasuistik. Berarti di Saudi Arabia yang sekarang jadi obat kanker itu kencing onta udah nggak berlaku Sakit ini gitu. orang. Kan dulu kan belum ada namanya pengobatan. Mana ya? Sampai sekarang itu jadi anti kanker, obat kanker itu. Bunda. Iya, kalau Ini jadi masalahnya apa? masalahnya apa kalau untuk obat? Ya, tidak ada masalah, maksudnya. Ya udah. Ketika pertanyaannya tadi, ya, adakah Nabi Muhammad meminum kencing onta, para sahabat meminum kencing onta? Ada. Kalau masalah untuk obat kanker itu kan penelitian yang tidak Belum begitu belum jadilah, ibaratnya belum pasti. teridentifikasi, belum pasti. Tapi kalau mujizat Ini Allah siapa pada ini saat yang itu menanyakan soal kencing untuk onta tadi? orang itu, bukan untuk umat muslim, apalagi Nabi Muhammad atau sahabatnya minum kencing onta itu enggak berlaku pada saat itu untuk orang itu gitu loh. Paham nggak kira-kira? Kami anawatol. Ya. Silakan lanjut. Iya, boleh saya masuk sedikit, saudara? Bang dokter noise. Iya. Noise ya, masa noise? Iya, karena Coba. lagi di jalan ya. Iya, saya lagi di mobil ini. Oh iya, suara apa kayak berisik Lagi jalan. enggak? Ya. Iya, Mana? tapi suara saya terdengar nggak di Toma? Memang terdengar, tapi ada backgroundnya itu memang noise. Iya, ini sudah mulai jelas belum? Suara abang kedengaran, cuman ada Iya. background noise gitu loh. Oh, Kayak, gitu. suaranya tuh ada, memang suara ada, cuman apa? Jadi apa namanya tuh? Terganggu. Noise gitu loh. Karena kita kan pakai headset. Iya. Ya, saya sedikit saja mungkin cuma berapa 1 menit lah menjelaskan tentang kencing onta. Ini yang sering difitnah ataupun dipraming oleh orang Kristen ini. Jadi kencing onta itu hanya berlaku pada saat zaman Nabi, yang mana baginda Nabi Muhammad SAW mendapati para sahabatnya itu sakit sehingga tidak adanya obat. Dan di zaman Nabi itu tidak adanya rumah sakit dan tidak adanya apotek yang jual obat di toko, itu tidak ada. Namun baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga Allah memberikan solusi. Kemudian ketika Allah menyampaikan, wahai kekasihku, wahai Rasulku, kencing onta itu rebuslah. Nah, kemudian akan menjadi obat untuk mengobati penyakit yang diderita oleh sahabatmu. Jadi kencing onta itu ada prosesnya, saudaraku, pada zaman Nabi. Tidak langsung diminum begitu saja.
tidak langsung mulut kita itu langsung berada di kelamin unta, tidak, akan tetapi diproses terlebih dahulu sehingga ketika sudah direbus airnya itu diminum oleh sahabat Nabi yang sedang sakit kemudian sembuh. Tapi tidak dianjurkan untuk umat manusia yang di zaman sekarang karena sudah adanya rumah sakit, sudah adanya apotik, sudah banyak sekali obat karena teknologi kita sudah canggih. Karena di zaman Nabi itu tidak adanya teknologi canggih, jangankan motor dan mobil, sepeda pun gak ada. Zaman Nabi itu hanya ada kuda kendaraannya. Nah, lanjut. Oh, saya kira menurut saya hadis itu untuk sampai akhir zaman. Ternyata hanya untuk pada saat itu saja ya, gitu ya Pak ya. Bukan gitu, maksudnya itu kan dikatakan kepada orang di zaman itu aja. Dan itu sebenarnya kepada satu kaum. Begini, Pak. Ini kan yang Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk semua, Pak, bukan untuk salah satu kaum. Ya. Enggak, begini. Betul. Aku nggak tahu, Begini, sebentar. Itu kan bukan suatu perintah. Benar tidak? Ya bukan perintah, wong bukan syariat kok. Ya. Jadi kalau bukan Hadis perintah ya tidak berlaku hadis itu sampai bukan sekarang. Kan nggak berlaku. Yang perintah itu contoh seperti sholat, berpuasa, itu kan perintah. Menutup aurat, itu kan perintah. Terus makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gimana Muhammad Rasulullah kalau nggak ada? Ini apa sih? Ini Kalau dikatakan bukan perintah, hadis itu bukan perintah atau seruan. Tadi yang saya tanyakan itu yang minum kencing unta perintah nggak? Hadis kan seruan. Seruan apakah perintah? Seruan apa bukan? Ada kalau perintah kemudian ada harus dijalanin. seruan. Kalau harus dijalanin berarti orang-orang zaman sekarang harus minum kencing unta, begitu. Lucu kau ini. Bahkan di Ada Saudi larangan, itu adalah obat ada kanker, seruan, ada obat kanker. Saat ini masih digunakan ya karena boleh, bagus, alhamdulillah. Nanti Abang kalau tahu kau nggak sakit kanker yang kau minum namanya lah itu. keadaan darurat. Darurat itu tahu nggak? Ketika itu penyakit. Itu kan darurat namanya kalau penyakit, Bang. Tapi kalau kau lagi santai, kau minum kencing kan berarti blow on juga kau. Logika kau lah dulu. bukan Ya kan? logika. Ini hadis nggak bisa dilogikakan ini, Bu. Sakit, anak ini memang sakit. Oke, Betul, sekarang hadis gini, itu coba udah kau obat, betul. kau minum dulu kencingmu. Kencingmu aja dulu kau minum, kan sehat juga nya itu. Enggak. Ada si Panan yang nggak suka sama hadis. Ini ada yang satu terlalu suka sama hadis. Nah, kau minum dulu kencingmu. Tapi dia nggak tahu hadis itu ada seruan, ada larangan, ada ajakan, ada perintah yang wajib dilaksanakan. Sebentar apa? Sebentar, kau minum dulu kencingmu, open kan kau. Kan orang yang disuruh minum itu kan karena sakit, bukan karena dia sehat, pengen minum kopi, pakai roti yang dibakar di atas apa kotoran manusia, minumlah kencingmu. Kau bilang kan seruan, berarti kan perintah. Ya udah minum kencing kau. Gimana sih? Karena Dari bukan tadi sering beres yang naik ya, Dad. Dia bilang katanya hadis juga nggak boleh dilogikakan. Bukankah Islam itu berlogika dulu? Kalau nggak bisa dilogikakan, ya kau sembah aja, kau minum kencing siapapun, bahkan kencing baby pun sekalipun, nggak masalah kan, gak usah pakai logika. Berarti menurut Anda kencing onta itu bukan logika atau logika dalil tersebut? Logika Saya itu sama kau. Sebentar Syari. apa? Saya itu sama kau. Logika nggak Tuhan keluar dari lubang Pepe? Nah itu aja nggak, kau aja dulu. Logika nggak? Tuhan keluar dari lubang yang tempat kau masukkan burungmu itu. Keluar logika Jelas nggak? nggak logika. Ya Jelas. udah. Ya Nah. udah, makanya aku bilang segala sesuatu Hadis harus itu, diterima dengan hadis- akal logika. hadis Rasulullah itu menurut kamu, kalau kau Nora, bilang hadis tidak bisa innalillahi. dilogikakan, minum kau kencing unta. Udah selesai, gitu Nah, loh. yang menurut kau hadis Rasulullah itu Bukan aja gimana? binatang ini, Dedi ngapain Eh, melihara Kak. binatang? Nora Aritona nggak bukan punya aja lah. agama Nah, ini. dia mengaku Islam, Ini Islam loh, apa kau Bang. sih? Islam tai kau nih.
Udah turunkan aja lah. Bukan Islam, saya udah bilang bukan Islam dia. Bukan Aku dia Islam, kenapa kau ini apa? Kok Islam apa kau? Kok Islam yang apa? Bagaimana kau Begini Islam? loh. Ya, saudara Islam kok kalau kayak begitu cara berpikir kau? Begini Tidak kan peduli kau. sesuai Bible. Bisukan aja Dedi. Kau pula nanti yang ku kenakan di sini. Bible. Bisukan aja. Ngapain? Oh? Ngapain ya? Yang mengaku-ngaku kayak begini ngaku Islam, tapi kayak Bicara, binatang dia punya tuh ngapain? Bagus yang Semua binatang kayak tapi ngaku tai. Islam. Tahu kau? Jangan kau di sini kau menunjukkan kebotolan kau. Ya. Tentang Kalau hal kau itu pakai kan logika bagaimana? Minumlah kau kencingmu aja kau minum taruh di gelas duduk kau dengan makan roti. Kalau kau bisa kau pakai logika, hadis tidak boleh dilogikakan. Jadi logika lah, harus pakai dengan logika juga. Kalau nggak pakai ke logika, kau telan mentah-mentah itu. Itu loh. ya memang banyak hadis yang diriwayatkan bukan untuk selama zaman ini ada, bukan begitu juga. Ketika Rasulullah menerapkan kalimat darurat pada zaman itu, karena pada zaman itu enggak seperti zaman sekarang. Contoh misal cebok pakai batu itu kan darurat zaman itu. Tapi zaman sekarang apakah harus seperti dulu? Ya enggak gitu. Kemudian makan yang tidak boleh dimakan, contohnya daging babi itu keadaan darurat, itu pun dimakan boleh, jangan sampai kekenyangan atau kenyang lah. Itu cuma untuk menahan memperpanjang umur kita misalnya dalam keadaan darurat. Kalau nggak darurat ngapain kita makan itu? Itu sebatas darurat. Pada zaman itu minum kencing unta pun karena darurat, nggak ada rumah sakit yang bisa mengobati, maka ada mukjizat dari Rasulullah yang diterapkan itu, kemudian itu sembuh. Salahnya di mana? Apakah itu berlaku untuk sampai sekarang? Wong sekarang ada rumah sakit, ada obat herbal dan lain sebagainya. Kan begitu cara berpikir, akal logikanya gitu loh. Memang Ya, Kristen ini seandainya misalkan kita sakit perut di tengah malam, kita cuman berdua sama unta, ya kan? Jauh dari tempat mana-mana. Ya udah, kalau mau minum gitu kan. Namanya sakit. Enggak, begini loh ayah. Mereka tuh heran ya, minum kencing itu heran. Tapi mau minum darah dengan memakan daging, Makan daging Tuhan, nggak masalah. Anjing macam mana itu mau itu dua raja-raja minum kencingnya sendiri Mereka dan makan nggak terima tai itu perjanjian lama, Perjanjian Bang lama. Anwar. Cuman kalau Mereka ini nggak dia terima. Mereka bilang itu kan kita perjanjian lama. Bukanya kan nggak. Tapi katanya, Iya, inilah, parah inilah memang. darah- Dengan memakan daging inilah dagingku. Iya Ah. kan? Mereka kan minum. Dengan meminum Mereka makan darahku, daging. kalian Masa telah hanya daging memberitakan Tuhan pula kematian dimakan? Tuhan kan? Iya, daging Tuhan. Iya, memberitakan kematian Tuhan loh. Bangga dia tuh, bangga bener. Bayangkan kan, kalau nggak bayangkan, kita lagi santai-santai di rumah, datang misionaris. Misionaris itu datang memberitakan kematian Tuhannya. Kita mau gimana lah saya itu? Tuhan kok mati kan? Bukan, enggak. Kita turut berduka cita juga ya Mbak ya. Nanti papan karangan bunga mau kami kirim kemana? Terus namanya siapa dibuat kan? Ini yang makanya aku Begitu bilang, kan pulang dia, lucu. begitu keluar dia dari pintu rumah langsung ketawa, ya kan? Macam mana mau? Coba kalau dibilang begini ayah. Kan mereka selalu bilang, sudahkah kau minum kencing unta? Sudahkah kau minum darah dan makan daging Tuhan? Lah itu kan bentuk, itu kan kiasan, itu kan. Kan kayak gitu ayah. Giliran kayak gitu punya sendiri ya, kiasan perumpamaan. Iya, Lucu ya, kan konten ini ya. kiasan, perumpamaan. Eh, kalau kita kan memang ada kaedah, misalkan ayat yang mesti ditafsirkan dengan ayat yang tidak perlu ditafsirkan kan, itu kan ada kaedahnya. Kalau ini mereka kan nggak ada. Nanti bagi sini itu alegoris, bagi yang lain nggak alegoris. Satu contoh ayah.
Di dalam surat Al-Maidah yang ketika Allah tuh menanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah engkau dan ibumu yang mengatakan dua Tuhan selain daripada aku, kan begitu? Ya kan? Itu kan tidak perlu ditafsirkan. Berarti kan Allah itu mempertegas, memperjelas bahwa tiada Tuhan selain Allah, Bukan kan berarti begitu. Allah, Nah, bukan berarti Allah hidup nggak yang tahu. kekal itu kan ada ini. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar dan Yesus adalah utusan. Nah, ini penafsirannya berbeda. Perlu ditafsir itu nggak perlu ditafsir sebenarnya. Sudah jelas Iya, bahwa itu Yesus artinya sendiri kan mengatakan memang Allah itu adalah Tuhan yang benar, Yesus adalah utusan. Tapi Iya. mereka tafsirkan juga dan gitu. itu bentuk pertanggungjawaban dari Nabi Isa tentang masa kerjanya, kan gitu. Betul. Bukan Padahal Allah yang nggak tahu. perumpamaan, Mbak, yang perumpamaan Bunda Nora tentang ini yang Yohanes 10:30 ya, aku dan Bapa adalah satu, itu yang perlu ditafsir itu. Itu satu apa mereka? Tafsirannya bingungnya lagi satu gini nggak? pekerjaan kan gitu. Aku dalam Atau satu Bapak, misi. Bapak dalam aku, yang di luar siapa coba? Nggak tahu aku. Kayak mana orang itu dalam, saling di dalam, rebut-rebut ke dalam, yang di luar siapa coba? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, itu ngapain lagi ditafsirkan? Ya perlulah, itu sisi Lucunya begini, kemanusiaan. Ayah. Lucunya Sisi begini, Ayah. kemanusiaan itu. Aku dan Bapa adalah satu. Bukan. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Hai Bani Israel, dengarkanlah. Tuhan Allah kita, Tuhan Tuhan itu yang Esa. Jadi nanti mereka cari data yang membantah data itu. Mereka Iya. sendiri loh. Iya. Gimana Itu caranya supaya Esa jelas itu- loh ayat Esa itu Muhammad jadi lah, kalau di kesatuan? dalam Al-Quran ayat Muhammad yang Sakit yang jiwa, nggak kan? perlu ditafsir pun udah jelas gitu. Kalau udah mentok, Esa itu bagi kami kayak gini memang. Nah, contoh yang perlu ditafsir seperti ini loh. Nah, ketika ada di surah apa ya, yang mengatakan bahwa ketika Allah itu yang menciptakan matahari yang terbit dari timur dan yang tenggelam ke barat, terus kapal-kapal yang berlayar di atas lautan. Mereka kan selalu mengatakan bahwa Allah menciptakan Bahtera yang kapal. bahwa Allah yang menciptakan kapal. Siapa nakodanya? Kan katanya. Nah, ini yang perlu ditafsirkan. Bego. Padahal di situ Kan begitu, Allah kan? sedang menceritakan tentang kebesaran Allah ketika Ya. menciptakan samudera raya. Hmm. Allah menceritakan di sana untuk nantinya kapal-kapal berlayar membawa muatan yang penting. Mana? Bukan Bahwa Allah lautan itu ada menciptakan gunanya, gitu kapal. Ayah. Lautan itu ada fungsinya. Iya, Sebagai fungsi alat lautan transportasi. itu yang diceritakan. Jadi Allah menunjukkan Allah itu maha tahu kelak nanti ada kapal. Ya. Yang menjadi Kalau Yesus transportasi, duduk kan di gitu. sebelah kanan Bapak itu tafsirannya gimana? Tafsirannya sakit jiwa. Tak dari mana dia tengok? Nah, contoh ini lagi. Yesus merasa lapar dengan muridnya mendatangi pohon ara. Tapi karena tidak berbuah, pohon ara itu dikutuk. Mereka bilang itu perumpamaan. Perumpamaan di mana kalau kau tidak bisa menghasilkan, kau akan dibuang. Nah, saya membuat satu analogi. Contoh, saya punya anak 5. Dari 5 ini, ada satu anak saya yang memang melakukan suatu kejahatan. Narkoboy, di penjara dia. Kok banyak Apakah kali berarti anak anak kau saya 5? ini bukan anak saya? Apakah berarti anak saya ini harus saya buang karena melakukan Enggak suatu lah, kejahatan? enggak lah. Kan jadi kan Kemudian kok mereka banyak kali perumpamaan 5, Kak? pohon ara itu, perumpamaan pohon ara itu, karena pohon ara itu tidak berbuah sementara belum musimnya. Iya, Jadi itu katanya mengkisahkan kalau kamu tidak ada membawa suatu hasil, tidak kamu tidak berbuah. berguna gitu loh. Iya, kalau Berarti dipaksa. tidak bermanfaat itu intinya, kalau tidak bermanfaat untuk semua orang, banyak orang, Ya misalnya kalau kamu gitu nggak ada Oten banyak gunanya kan harus gitu. mati lah. Berarti kalau ada Wajib anak mati. kita yang tidak bermanfaat, apakah harus kita Enggak, Oten wajib buang? mati. Banyak yang nggak bermanfaat tuh. Itu yang PP itu apa tafsirnya manfaatnya, PP? gamblang itu, Kan nggak ada. tafsirnya Mati gamblang tuh kan harusnya. harusnya kalau memang gamblang menafsirkan itu ayat 7 Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu kan tentang nabi palsu ya, itu tafsirannya Nah, jelas itu sebenarnya lagi itu. menafsirkan itu kan. Iya. Kali orang tua salah-salah. Tapi orang Kristen nafsirnya muter-muter padahal jelas di situ ya, apabila kau
memetik apa itu anggur di semak duri dan lain sebagainya, lupa itu. Padahal jelas itu maksudnya tentang nabi palsu itu, yang mengajarkan itu akan terlihat nanti pengajarannya kan gitu ya, buahnya nanti kan nyambungnya sampai ke 23 sampai 2 ya kan, sampai 21 sampai 23 itu juga itu kan jelas itu yang mengenai Yesus tidak merajam wanita yang berzina itu. Dibilangnya itu ajaran kasih nenek moyang dia. Itu bukan, itu menunjukkan bahwa begini, Yesus itu masih mengikuti tradisi Yahudi. Yang dimana ketika ada orang kedapatan berzina harus ada saksi. Ada laki-lakinya. Ya, satu, terus kedua saksi. Iya. Yang membenarkan. Nah, di situ dikatakan kemana? ketangkap Masa basah, itu Kak. saja yang mau dirajam? Iya, dikatakan kan ketangkap basah, tapi yang dibawa cuma perempuan. Nah, makanya dikatakan ketangkap basah sama siapa? Tidak berdosa, dia dengar. Makanya dia menulis sesuatu di tanah kan. Kira-kira yang dia tulis tuh laki-lakinya mana gitu. Enggak tahu, Pak. Ya kurang lebih kayak gitulah yang dia tulis tuh. kalau yang tadi itu pasti Kristen, makanya saya sebutnya Kristen dari namanya saja sudah ini. Enggak. Dia cuman barusan. ya munafik juga lah. Ya, Kristen lah pokoknya. Karena apa? Pertanyaannya ke Islam gitu detail, tapi nggak menyadari kalau memang Islam ngapain tanya-tanya kayak gitu kan gitu. Lah makanya Susui lah. Kenapa bisa di Islam menyusui? Susui lah. Oke, sekarang Eda saya tanya. Oke, diam sebentar dulu Eda. Sekarang saya tanya, Eda, apakah Eda waktu menikah suami Eda tidak menyusui? Lucu, lari ke situ. Lucu. Susu paman, susu. Lari ke situ. Susu. Kalian aku tahu Jangan ya. munafik. Kalian Jangan tahu, munafik. Eda sudah nikah. Jangan munafik. Apakah suami Eda tidak? Kalian tahu ya. Kalian tahu Mau semuanya. susu, mau. Yang udah Mau, malunya jangan kalian. munafik. Malunya kalian Islam. Jangan Malu. munafik. Udah banyak orang Muslim. Sebentar. Udah banyak orang Islam Saya masuk bertanya Kristen. sama Eda. Saya bertanya sama Eda. Pada waktu Eda sudah menikah sama Ito, apakah Eda tidak menyusui Ito? Apakah Ito tidak susui? Itu sudah beda hal. Meluakkan itu orang. Katanya Islam ada menyusui loh. Kalau kita menyusui suami kita, apa salah Eda? Nggak salah kan? Luak kali kau. Yang satu itu kesurupan kalian. Nah, Ketakutan. sekarang oke Eda. Sekarang Makanya lebih hina mana? Lebih berkat hina Edis mana? TV semua orang Muslim, semua Eda. Islam udah Eda banyak tadi kali kan- Kristen, sebentar, udah Eda. banyak Eda Kristen, sabarlah Islam dulu. udah Eda banyak kayak murtad. kesurupan roh jebol. Banyak Sabar kali dulu Eda. murtad udah Islam banyak. Tadi gini Eda tadi mengatakan menghujat Nabi Muhammad kami kawin 50 kali. Pertanyaan saya, kalau kawin iya, karena istrinya beda kawin beda nikah. Pertanyaan saya, Kawin berganti-ganti pasangan. ya nggak apa-apa Eda. Lebih baik berganti pasangan tetapi halal atau menerima Halal. Tuhan yang keluar. Ya. Dari mana halalnya Istrinya. berganti-ganti pasangan? Kan oke, sekarang Jawab dulu aku, dari mana halalnya coba? sebentar. Lebih suci pernikahan atau Tuhan yang keluar dari lubang vagina? Ayo. Lari luang vagina. Tanya dulu kau, dari mana halalnya ganti-ganti pasangan? Dari mana halalnya coba Nora? Loh, Tuhan kamu keluar dari mana, Eda? Dari mana halalnya Nora? Ya saya tanya Tuhan kamu keluar Dari mana halalnya kalian ganti-ganti pasangan? Loh, halal sekarang saya tanya Eda. Di mana dikatakan di dalam Bible kamu, di dalam Bible Eda tidak boleh berpoligami? Di mana? Aduh, bahaya ini. Mana? Bang. Dari Oke. mana halalnya Nora? Sekarang saya tanya, kau dulu. Yesus keturunan Daud tidak? Aku yang nanya kau dulu, jangan kau aja Ya, bertanya. dulu Yesus keturunan Daud tidak? Karena kan Kau dulu bilang katanya- bertanya. Kau Oke, dulu bertanya. sebentar lah Eda. Aku dulu Kan nanya tadi kan kau, kamu aku bilang. tahu. Aku nanya kau dulu ya. Sebentar, tadi kan Bisa kamu nggak aku bilang, nanya kau? Di Bisa mana nggak? halalnya? Di mana halalnya yang kawin gonta-ganti? Oke. Sekarang bukankah Yesus keturunan Daud, Eda? Keturunan Ya Daud. iyalah, kan? kenapa? Nah, Daud kalau nggak berzina dengan Batseba, apakah ada Yesus? Nggak ada berzina. Loh, jadi oke. Sekarang apakah Daud tidak mengintip Batseba mandi? Nggak berzina ya, nggak berzina. Kenapa? Aku dulu nanya ya. Eda tidak baca Bible Eda. Kenapa Kalau nggak Eda baca? kalau ke gereja jangan dikantongin. Dengar ya, dengar Saya Nora tanya ya. sekarang, Daud kalau Aku dulu tidak nanya berzina kau. dengan Aku ini Batseba, nanya kau apakah dulu ada kembali. Yesus? Aku nanya kau dulu kembali. Bisa nggak? Eda, kenapa Bisa nggak aku kamu nanya jawab? kau dulu Eda? Bisa nggak aku nanya kau? Ya. Aku nanya kau ya. Ya. Dengar, kenapa di Islam itu, di ajaran Islam, mencuri, berbohong, membunuh, masuk surga?
Oke. Di mana dikatakan mencuri, berbohong? Sementara, tunggu dulu, belum siap. Belum siap pertanyaanku. Oke. Sementara di kami Kristen atau Kristiani, ajaran Tuhan Yesus itu dilarang mencuri. Mungkin kau udah tahu kan, kau Kristen kian. Dilarang berzina, dilarang berkata dusta. Jangan ada yang masuk ya. Iya. Terus ya dah. Padahal sama kalian lain. Berzina masuk surga, cuma mengatakan syahadat masuk surga. Nanti kalau kalian membilang orang Kristen, kalian sudah selesai. Tunggu dulu. Kalau kalian mau mengucapkan seorang Kristen, kalian apa? Tapi kalau orang Kristen ngapain kalian langsung kalian panggil polisi? Sebentar. Sudah selesai dah. Oke. Sekarang giliran saya menjawab. Jawab. Kenapa di dalam Islam yang mencuri, membunuh, berzina itu masuk surga? Karena di dalam Islam Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dosa yang tidak akan diampuni adalah manusia yang menyekutukan Dia. Artinya apa? Yang menyembah manusia yang dalam keadaan mati, mengenaskan, tertombak, ya, diludahin, ditampar, apalagi digantung dalam keadaan tidak berbusana. Nah, itu yang baru. Nah, kalau ketika katanya Yesus kami tidak mengajar mencuri, tetapi dia lupa ketika membaca Matius 21. Ketika Yesus dan muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Yesus menyuruh 2 muridnya mengambil keledai tanpa permisi. Terus ini saya tunjukkan lagi ya. Nih baru Eda tidak baca dia punya kitab. Nah, ketika Tuhannya Dias, maaf kata ya, pembinor, apa dikatakannya kepada Daud? Nah, ini ngerinya ya. Ketika Tuhannya berfirman begini. Ketika Tuhannya berfirman mengatakan begini. Sebentar. Nah, ini dia. Tuhannya mengatakan, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ternyata Tuhan mengambil istri-istri Raja Saul, memberikan di atas pangkuannya Daud. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi kepadamu. Terus apa dikatakannya? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Terus katanya apa? Kenapa tukang berzina masuk surga duluan ya? Tapi dia tidak berkaca bahwa di dalam kitabnya Eda sendiri, ketika Eda kalau berzina atau bersundal tidak akan dihukum. Oh, di mana datanya Nora? Oh, ini datanya. Saya akan baca ya. Hosea 4 nomor 14. Apa dikatakannya? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundal. Jadi, ya, di Kristen ini hidupnya bebas, Eda. Ya, mau berzina Eda, mau bersundal nggak apa-apa, Eda. Oh, nggak bisa. Karena Yesus mengatakan, sebentar, sebelum selesai. Karena Yesus sendiri mengatakan apa? Sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur akan mendahului masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, Eda. Tadi kan Eda sudah bertanya, saya sudah menjawab. Pertanyaan saya, Eda. Kira-kira yang duluan masuk surga wanita pelacur atau Eda? Silakan jawab. Dengar dulu ya. Loh, Eda saya tadi jawab. Iya, aku jawab. Orang berzina, mencuri, itu masuk surga. Iya, aku jawab. Karena Allah kan itu Maha penerima taubat. Iya, Ya kan? pertanyaanmu tadi kan. Yang duluan masuk surga wanita pelacur atau Eda? Silakan. Wanita pelacur bisa masuk surga kalau bertobat sama Tuhan Saya Yesus. bertanya, saya tidak tanya itu. Yang duluan masuk surga. Yang duluan masuk surga mana kita tahu siapa? Loh, tapi katanya sesungguhnya wanita pelacur yang duluan Siapa yang masuk surga. kalau wanita pelacur bertobat dia sama Tuhan Yesus, kenapa nggak bisa? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau memang duluan wanita pelacur yang masuk surga, kenapa Eda tidak melacur aja? Ngapain aku tidak suruh melacur? Tapi katanya dijanjikan duluan masuk surga. Lihat ya Nora, pelacur itu pernah sampai diminyaki, diminyaki pakai rambutnya. Apakah seorang pelacur itu dihukum? Dihukum nggak? Kalau dia bertobat
nggak ada dihukum di agama kami. Eda, Kalau bertobat dia nggak ada dihukum. Kenapa? Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Loh, Eda nggak baca? Eda nggak baca? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantu perempuanmu sekalipun mereka bersundal. Tidak akan dihukum, Eda. Jadi di mana Eda mengatakan berzina itu dosa? Tidak akan dihukum, Eda. Jadi di mana? Dengar dulu ya Eda, dengar dulu. Gimana Eda? Gini loh, kan pertanyaanmu tadi lain. Pertanyaanmu. Terus kau jawab. Belum lagi aku siap bicara. Kita nggak mau jawab. Udah aku jawab tadi. Pelacur bisa masuk surga. Ya duluan masuk surga duluan mana? Wanita pelacur atau Eda sendiri? Kristen. Sekarang kita tahu rupanya Eda masuk surga. Aku tanya dulu. Loh, tapi kan Yesus mengatakan pemungut cukai dan wanita pesona duluan masuk surga. Inilah kayak gini lah dibilang udah bawa mau jawab udah salah. Udah aku bilang tadi. Bukan, saya minta jawabannya A wanita pelacur atau B Eda sendiri. Perempuan Kristen. Emang bisa rupanya kita pastikan kita mana yang duluan kami sama aku atau pelacur. Lucu kau Eda. Nah, tapi kan Yesus mengatakan duluan wanita pelacur masuk surga. Wanita pelacur bisa masuk surga kalau bertobat sesungguhnya kepada Tuhan Yesus. Udah. Iya, berarti kalau dia melacur, bertobat, duluan dia masuk surga kan daripada Kristen. Lucu. Kena kok sampai kayak gitu pertanyaanmu? Pertanyaanmu nggak nalar. Coba gitu. logika lah, Eda kan pasti bisa berlogika. Sesungguhnya Pertanyaanmu tuh nggak nalar, Eda. dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Theos, kerajaan Tuhan. Nah, sebenarnya nggak pernah masuk akal kok agama. berarti dia duluan masuk surga. Pertanyaan saya. Sebenarnya nggak pernah masuk akal kok agama ini. Terus terang lah ya. Jadi dosa kita. Agama Eda berarti nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal. Duluan wanita pelacur. Nggak masuk akal kok berdebat-debat kayak gini loh. Iya, nggak masuk akal berdebat-debat kayak gini. Tapi jangan gini ya. Kalau kalian mau memastikan ya, mungkin kalian udah malu sama series TV yang udah membuat agama Islam banyak ke Kristen. Mungkin kalian udah malu. Kalian udah malu. Udah malu kalian. Bilang sendiri. Tadi begini dia dia tadi mengatakan Eda ini mengatakan bahwa penyalipan itu adalah karya iblis. Otomatis saya bertanya apakah Bapak menyetujui konsep penyalipan untuk menebus dosa? Dia bilang, ya iya, berarti Bapak menyetujui pekerjaan iblis. Betul kan, Eda? Gantung sekarang, gantung. Apa pula? Kami tidak kayak kalian. Kami hidup bukan kalian, tadi kita kan kamu kan balik ke hadis. Tadi saya tanya, apakah Eda setuju pernyataan Edi? Saya tanya Eda, apakah Eda setuju pernyataan Edi penyalipan itu adalah karya iblis? Eda mengatakan, iya betul. Eda mengatakan bahwa iblislah yang menyalibkan Yesus. Saya bertanya, apakah Bapak setuju dengan konsep penyalipan untuk menebus dosa? Eda mengatakan iya. Berarti Bapak menyetujui apa yang dikerjakan oleh iblis, betul? Pertanyaanmu nggak nalar Nora. Kau itu nalar lo Edaku. Karena Eda setuju dengan aku lagi iblis. Sama kau. Aku kembalikan dulu sama kau. Aku kembalikan. Ya, silakan. Kenapa kalau kalian membom di gereja kalian masuk surga dengan mengucapkan syahadat? Kenapa lah itu iblisnya kalian? Di dalam Al-Quran atau hadis pun tidak ada perintah untuk membom gereja. Karena apa? Sebentar Eda, saya jawab karena Eda bertanya. Karena apa? Di dalam suatu riwayat hadis, baginda Rasulullah pun juga mengatakan ketika terjadi adanya perang, yang tidak boleh kamu perangi satu, wanita-wanita yang tidak ada membawa senjata. Kedua, para lansia. Ketiga, anak-anak. Keempat, jangan merusak rumah dan rumah ibadah. Yang kelima, jangan merusak tanaman. Yang keenam, jangan membunuh hewan. Tapi beda. Tuhan Anda di dalam 1 Samuel 15. Bunuhlah mereka semua. Anak-anak yang menyusui, hewan-hewan binatang dibunuh. Nah, ini perbedaannya. Anda sama saya, ajaran di dalam Islam itu tertulis. Di Al-Quran kau tertulis itu. Gimana Edaku tertulis? Gimana Eda tertulis? Kalau di dalam itu kami kasih. Katakan Eda, tidak boleh merusak rumah ibadah.
tidak boleh membunuh binatang, tetapi di dalam kitab sendiri Tuhan berfirman untuk membunuh, menumpas semua bangsa Amalek, termasuk hewan-hewan dengan anak-anak yang menyusui. Bahkan di dalam Bilangan 31 nomor 25 Eda, Tuhan berfirman kepada Musa dan Eleazar untuk mengumpulkan rampasan-rampasan yang berupa manusia juga. Apakah di dalam Islam manusia itu dirampas ketika berperang? Tidak ada Eda, kau cari Eda. Ya, tetapi di dalam Bible Anda manusia dirampas sampai Eda belum baca ya Bilangan 31-35. Perempuan yang belum pernah laki-laki sebanyak 32.000 perempuan, setengahnya upeti bagi Tuhan. Pertanyaan saya, untuk apa itu Eda 32 yang 16.000 perempuan perawan? Enggak pernah aku mendalam Alkitab, enggak pernah mendalam. Oh, pantas dah. Eda nggak paham mendalam. Tidak pernah. Hal ini mendalami Bible sehingga kami ini akhirnya memutuskan masuk Islam Eda, karena sudah tidak benar yang seperti itu Eda. Masa diajarkan kita untuk menumpas Eda, membunuh hewan Eda. Di dalam Islam hewan ternak tidak boleh dibunuh Eda. Bahkan rumah ibadah pun tidak boleh dirusak Eda. Kalau Anda mengatakan bom-bom gereja Eda, itu bukan ajaran Islam, itu adalah oknum. Tetapi pertanyaan saya, mengumpulkan 32.000 perempuan yang masih perawan, tujuannya untuk apa? Hah? Apa itu? Kalau di ajaran kami Tanya dulu itu sama itu casing. Betul itu casing. Tanya dulu sama itu casing. Itu casing itu masih perawan apa enggak? Kalau nggak perawan lagi bacakan Bilangan 31:17-18. Ya, di ajaran kami kasih. Di ajaran kami itu ada Tuhan yang belum pernah kasih, kasih lemah lembut, pasti hati, pasti memaafkan. Kasih emang bisa mengusir penjajah. Eda? Kasih. Bagaimana Eda? Kira-kira yang 14.000 perempuan yang masih perawan mau diapain Eda? Udah malu aja kalian banyak dibikin series TV yang Islam masuk Kristen. Kenapa? Masa Al-Quran nggak ada terjemahannya? Setelah tahu langsung kualat. Enggak, kau ini berbicara sama orang yang mantan Kristen loh. Buktinya mana orang Islam masuk Kristen? Banyak. Kau ini datanya di mana? Sementara kau ini sebentar, kau ini kan berbicara sama mantan Kristen. Kau ini berbicara sama mantan Kristen. Ini buktinya. Udah malu. Udah malu kami dari Kristen. Dengar. Udah malu kau berbicara sama mantan Kristen. Udah malu tuh kau gimana buktinya ada orang Islam masuk Kristen? Banyak lah, tengok di TikTok. Bodoh kali kenapa kau nengok? Bodoh kali. Nggak gini aja Sal. Gini aja Sal. Oke lah, kita anggap benar lah. Kita anggap benar lah yang dibilang itu casing ini. Banyak orang Islam itu masuk ke Kristen. Jadi memang benar itu. Banyak orang lebih memilih menyembah Tuhan nggak bercelana. Ya. Hah? Itu waktu dia disalib setelah dia banyak orang yang enggak yang ku tanyakan ketika aku nggak tanya kebangkitan ketika dia disalib, ketika dia dalam kondisi disalib, dia berbaju sama bercelana enggak? Itu nggak masalah sama kami. Oke, nggak masalah, kita bikin analogi ya. Salah. Kita bikin analogi toh, kita buktikan dia kalau nggak masalah. Coba dengan casing. Kalau suamimu telanjang, cuman pakai kolor, berdiri di pinggir jalan, kau malu apa enggak? Malu aku, malu nggak? Nggak malu. Bohong dia bang Paru. Itu buktinya kau nggak berakal. Kakak ini gila. Bang Paru gila. Itu biar balik mana kami. Enggak, coba kamu buka bajumu di sini. Ini dah botol. Loh, katanya nggak malu. Gimana buktinya?
Gini loh, Aku sampai nge-lag loh, 47 minta naik ini siapa ini? Sampai nge-lag aku itu. ya aku tadi terpental Kak, gara-gara buka itu. Gara-gara buka itu 47 tuh sampai ngelek aku. Terpental tadi keluar. Moderator dihapus dulu lah, moderator. Moderator dihapus dulu lah. Oke, gini aja lah, coba Vince ini Islam atau Kristen? Vince. Ya, selamat siang. Saya Teman-teman, tap layar teman-teman ya, tap layar ya teman-teman. Tolong tap layar, love orange-nya teman-teman ya. Biar jangan nge-lag kita teman-teman. Ini berat kali nih. Teman-teman yang di TikTok tap layar teman-teman. Vince, Islam Kristen Vince. Alhamdulillah saya Kristen. Nggak bisa lo naik ke Gimana? Saya Kristen. Gimana alhamdulillah Kristen. Gimana tuh Eda? Oh, Masa gitu. pede kalian mengucapkan apa kalian? Masa menggunakan bahasa Islam? Kami kan Apakah orang Kristen dilarang mengucapkan alhamdulillah? Aduh, Kena nih pembatasan nih. Ganti akun Kak Nora, ganti akun jangan akun Oke, itu saya ulangi lagi. Tengok, itu orangnya naikkan nanti. Vince, Islam Kristen Vince. Saya Kristen, Bang. Kristen. Serius Vince? Udah 2025 masih ada Kristennya, masih ada Kristen. Oh iya. 2025 atau 2025 Kristen masih ada. Betul serius Masih banyak mayoritas di dunia, Bang. Bentar ya. Mana tahu aku salah dengar nih. Ku tegaskan lagi. Vincent, kamu Islam apa Kristen? Kristen. Bener ya? Gak mimpi Bang Paru. Ku pikir udah di punah loh, Vincent. Ku pikir Kristen udah punah. Oke, gini Vincent, kita mau berdiskusi sesuai tema. Dinda Vincent. Ya. Oke, kita sama-sama tahu ya polemik yang terjadi atau konsili yang terjadi antara Edis dengan Bom. Di mana Edis mengatakan penyaliban itu adalah karya iblis, sementara Bom mengatakan penyaliban itu adalah karya Bapa. Kalau si Vincent selaku Kristen, Anda lebih condong ke siapa? Anda lebih condong kepada siapa? Pernyataan Edis yang mengatakan penyaliban itu karya iblis atau pernyataan Bom yang menyatakan penyaliban itu karya Bapa? Iya, saya tidak mengikuti tentang apa yang dibicarakan Edis dengan TV, tetap Edis TV dengan Pak Bom. Tapi mungkin saya langsung aja menanggapin temanya ya. Saya tidak nyimak pembicaraan Edis TV dan Bom, Bang. Iya, menurut Anda lah sekarang saya tanya, penyaliban Yesus di kayu salib itu keinginan siapa? A, iblis, B, Bapa, atau Anda memiliki pendapat yang lain? Iya, jadi salib karya iblis Otempuna itu saya bisa menanggapi bahwa tema ini bertentangan dengan apa yang dipercayai oleh orang Kristen pada umumnya. Orang Kristen mempercayai bahwa salib itu adalah kasih sebagai tanda kasih dari Allah Bapa. Di atas. Tanda kasih daripada Allah Bapa sehingga Diam dong Inces nih diam dulu. Iya, jangan dipotong dulu. Ulangin lagi, Vincent. Jangan dipotong dulu, casing. Ya udah. Biar dia bernarasi dulu. ya, Jangan salib dipotong adalah- dulu. Biar jelas narasinya didengarkan gitu loh. Ya lanjut lagi Dinda Vincent. Terpotong tadi. Iya, salib adalah karya daripada Tuhan kami Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa sebagai penebusan Oke. dosa salib itu, Bang. Oke. Berarti Anda mau mengatakan tidak benar Edis mengatakan salib itu karya iblis. Tidak benar juga Bom mengatakan salib itu karya Bapa. Tapi yang benar, salib itu, penyaliban itu adalah atas keinginan dari Yesus itu sendiri gitu.
Nah, saya sendiri tidak pernah menyimak mengikuti apa yang dibicarakan oleh Edis TV dan Pak Bobo. Ya sudah, terserah. Anda tidak percaya itu. Itunya jangan anda pikirkan gitu loh. Cuman saya naikkan ini pendapat Anda. Saya tegas lagi pendapat Anda. Berarti dalam pendapat Anda, pemahaman Anda, salib, penyaliban Yesus di kayu salib itu atas keinginan Yesus itu sendiri gitu. Jadi begini, salib itu adalah rencana daripada Allah yang Maha Kuasa sebelum dunia dijadikan untuk menebus manusia yang berdosa. Itu tadi bilang. Sehingga salib itu adalah karya rancangan daripada Allah Tritunggal, tetapi dijalankan oleh firman Allah yang menjadi manusia itu Yesus Kristus. Begitu, Bang. Oke, simak ya Vincent, Dinda si Vincent, coba simak ya, fokus Dinda ya. Saya tanyakan, penyaliban Yesus di kayu salib, matinya Yesus di kayu salib itu atas keinginan siapa? A. Bapa, B. Iblis, C. Yesus, D. Handuk leher. Kenapa? Maka kau bikin pertanyaannya dengan jawabannya. Nanti Eda sama saya saja Eda. Izinkan dulu Vincent ngomong Eda. Kau bikin jawabannya. Kami yang jawab. Sabar dulu lokasi. Ini berarti Bang Faruk ada dua pertanyaan yang saya tangkap di dalam itu. Pertama masalah penyaliban, yang kedua masalah kematian ya. Dan dengar dulu Vincent, ya Allah. Ya langsung sama itu. Makanya simak pertanyaanku Dinda Vincent. Matinya Yesus di kayu salib, yang saya tanyakan matinya Yesus di kayu salib. Jangan nanya, jangan kau jawab. Aku nggak menjawab, dengar dulu. Simak pertanyaanku ya. Matinya Yesus di kayu salib, yang saya tanyakan matinya Yesus di kayu salib ya, bukan matinya Yesus ditabrak kontainer ya. baik ya. Siap. Matinya Yesus di kayu salib itu atas keinginan siapa? A. Iblis, B. Bapak, C. Yesus itu sendiri, D. Handuk leher. Baik. Jadi matinya Yesus di atas kayu salib itu adalah Yesus sendiri menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Ya. Oke, berarti atas keinginan Yesus itu sendiri ya. Iya, ketaatan dia kepada Bapa di surga. Bundir dia ternyata. Ternyata dia bunuh diri ya. Tidak ada bunuh diri di sana ya. Tidak ada bunuh diri. Tidak ada pembunuhan diri di sana. Sekarang saya tanya sama Vincent. Ini aja ketawa. Masa iya Yesus bunuh diri? Eda ngomong apa Eda? Mati aja. Oke, jadi terjawab itu konsep penyalipan itu adalah konsep bunuh diri. Oke ya? Bukan bunuh Berarti diri ya. Kak Nora itu tambah catatan Kak Nora nih. Tambah catatan bunuh kemarin diri. kan antara bapak sama iblis, sekarang tambah ini diri sendiri gitu. Bunuh diri. Loh, bukankah tadi Bang Vincent mengatakan kehendak Yesus sendiri menyerahkan dirinya? Betul kan? Jadi gini. Enggak, Kan jangan ditanya. jadi begini. Saya nggak mau jadi begini, Bang Vincent. Saya bertanya, Yesus yang menginginkan Yesus disalibkan kan Yesus sendiri, kata Bang Vincent. Tidak, tadi ditanya masalah kematian. Loh, siapa yang Ditanya masalah menginginkan Yesus kematian. disalibkan? Kan itu katanya. A Bapa, B katakan A Bapa, B ke iblis, C Yesus, atau D handuk leher. Abang mengatakan katanya Yesus sendiri. Dia menyerahkan nyawanya, berarti kan bundir. Pertanyaannya berbeda. Kenapa kalian yang nanya, kalian yang bikin jawabannya? Jangan Pertanyaannya beda. Tunggu dulu. Kalian yang jawab. Pertanyaannya tidak seperti itu. Pertanyaannya tidak seperti itu tadi. Ternyata Lucu. Pertanyaannya tidak seperti itu tadi. pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya adalah kematian Yesus di salib. Di atas salib.
Iya, siapa yang menginginkan kematian Yesus? Siapa yang menginginkan penyalipan Yesus? Siapa yang menginginkan Yesus mati di kayu salib? Kan itu samanya itu Bang Vincent. Makanya B iblis, C Yesus, D handuk leher. Anda menjawab katanya Yesus. Yesus menyerahkan dirinya sendiri. Kan begitu? Berarti kan bunuh diri. Ya, kalau bunuh diri, Silakan Diskal. Nah, aku dulu sebentar ya. Kalian Sabar Raira, dari tadi kau sudah kau tadi ini Deliska loh. Kasihan di si Liska, dari tadi udah ngomong. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.